Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Febrianti, NIM 193104-2018 dari kelas PJKRF. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem rangka atau skeletal pada manusia. Oke, yang akan saya bahas pertama yaitu pengertian dari sistem skeletal. Sistem skeletal adalah sistem yang terdiri dari tulang atau rangka dan struktur yang membangun hubungan sendi di antara tulang-tulang tersebut. Oke, selanjutnya yaitu fungsi umum dan fungsi khusus dari sistem skeletal. Fungsi umum dari sistem skeletal sendiri terdiri dari 10 fungsi, yaitu yang pertama, menyediakan bentuk untuk menopang tubuh atau formasi kerangka. Yang kedua, sebagai alat gerak pasif. Yang ketiga, melindungi organ-organ internal dari trauma mekanik. Yang keempat, menyimpan dan melindungi sumsum tulang selaku sel hemopoietik. Yang kelima, fungsi imunologi, yakni membentuk limfosit B dan makrofag. Yang keenam, sebagai pengungkit untuk mendukung berbagai aktivitas. Yang ketujuh, sebagai tempat melekatnya otot, ligamen, dan tendon. Yang kedelapan, menyokong berat badan. Yang kesembilan, menyediakan tempat untuk menyimpan kelebihan kalsium. Dan yang ke-10, menyimpan lemak. Kemudian, fungsi khusus dari sistem skeletal terdiri dari 4 fungsi, yaitu yang pertama, pembentuk nada suara atau sinus paranalis. Yang kedua, email gigi pada pencernaan mekanis. Yang ketiga, mengatur frekuensi gelombang pendengaran. Dan yang keempat, mempermudah proses kelahiran pada panggul wanita. Selanjutnya yaitu perkembangan tulang. Perkembangan tulang ini berasal dari perkembangan membranosa dan kartilago. Proses peletakan jaringan tulang atau histogenesis disebut osifikasi. Jika hal itu dalam bentuk selaput, disebut penulangan intramembranosa, dan tulang yang terbentuk dinamakan tulang membran. Tulang endokondrial merupakan tulang yang berkembang dari penulangan tulang rawan, sehingga disebut kartilaginosa atau penulangan tidak langsung. Kemudian, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang yaitu ada 4 faktor. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, faktor nutrisi. Yang ketiga, faktor endokrin. Pada faktor ini biasanya hormon yang berperan adalah hormon paratiroid, tirokalsitonin, hipofisis, dan tiroksin. Dan yang keempat, faktor persarafan. Nah, berdasarkan bentuk dan ukurannya, tulang dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, tulang panjang. Tulang panjang yaitu tulang lengan atas, lengan bawah, tangan, tungkai, dan kaki, kecuali tulang-tulang pergelangan tangan dan kaki. Badan tulang ini disebut diafisis, sedangkan ujungnya disebut epifisis. Yang kedua, tulang pendek, yaitu tulang-tulang pergelangan tangan dan kaki. Yang ketiga, tulang pipih, yaitu tulang iga, bahu, pinggul, dan kranial. Dan yang keempat, tulang tidak beraturan, yaitu tulang vertebrata dan tulang wajah. Kemudian, rangka terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, rangka aksial, dan yang kedua, rangka apendikular. Pada rangka aksial terbagi menjadi 3, yaitu pertama, tengkorak. Pada tengkorak ini terdiri dari tengkorak otak dan tengkorak wajah. Yang kedua, kolumna vertebrata. Pada kolumna vertebrata ini terdiri dari tulang belakang. Dan yang ketiga, toraks. Pada toraks ini terdiri dari tulang dada dan tulang iga. Oke, saya akan membahas satu persatu bagian dari rangka aksial. Yang pertama yaitu tengkorak. Pada tengkorak ini terdiri dari tengkorak otak dan tengkorak wajah. Yang akan saya bahas yaitu yang pertama, tengkorak otak. Tengkorak otak terdiri dari tulang-tulang yang dihubungkan oleh tulang bergerigi atau sutura. Bagian-bagian tengkorak otak ini terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama,
kubah tengkorak, yang kedua dasar tengkorak, dan yang ketiga samping tengkorak. Oke, pada kubah tengkorak terbagi menjadi 3 tulang. Yang pertama, tulang frontal. Tulang ini terletak di dahi atau di bagian depan kepala. Yang kedua, tulang parietal. Tulang ini terletak di ubun atau di tengah kepala. Yang ketiga, tulang oksipital. Tulang ini terletak di bagian belakang dan memiliki sebuah lubang sebagai muara pangkal tulang belakang atau foramen magnum. Kemudian pada dasar tengkorak ini terdiri dari 2 tulang. Yang pertama, tulang sphenoid. Tulang sphenoid merupakan tulang yang terdapat juga sela tursisa, yaitu yang melindungi kelenjar hipofisis, dan sinus sphenoid, yaitu suatu sinus yang membuka ke rongga hidung. Tulang ini berbentuk seperti kupu-kupu yang melindungi 3 pasang sayap. Yang kedua, tulang ethmoid. Tulang ethmoid ini merupakan tulang yang berada di belakang tulang nasal dan tulang lakrimal, yang terdiri dari tulang tipis yang tegak dan mendatar, yang mana memiliki lubang-lubang kecil sehingga tulang ini disebut juga tulang lempeng tapis yang berfungsi sebagai alat lalunya saraf penciuman ke hidung, sementara bagian yang tegak membentuk rongga hidung. Selanjutnya, samping tengkorak. Pada samping tengkorak ini terdiri dari tulang pelipis, sebagian tulang dahi, tulang ubun-ubun, dan tulang baji. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang tengkorak wajah. Pada tengkorak wajah terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama bagian hidung dan yang kedua bagian rahang. Pada bagian hidung terdiri dari 3 tulang. Yang pertama tulang nasal. Tulang nasal merupakan tulang yang membentuk jembatan pada hidung dan berbatasan dengan tulang maksila. Dan yang kedua tulang kongka nasal. Tulang ini merupakan karang tulang hidung yang terletak di bagian dalam dan bentuknya berlipat-lipat. Dan yang ketiga, septum nasi. Septum nasi merupakan sekat rongga hidung yang merupakan saluran tulang tapis yang tegak. Kemudian pada bagian rahang terdiri dari 5 tulang. Yang pertama, tulang maksilar. Tulang ini terdiri dari tulang bagian kiri dan kanan yang bersatu membentuk lubang udara besar yang berhubungan dengan rongga hidung. Di bawah tulang ini terdapat processus alveolaris, tempat melekatnya urat gigi. Yang kedua, tulang zygomaticum merupakan tulang pipih yang berartikulasi dengan tulang frontal, temporal, dan maksila. Yang ketiga, tulang palatum. Tulang palatum merupakan tulang langit-langit. Yang keempat, tulang mandibularis. Tulang kiri dan kanan bersatu di pertengahan dagu. Kemudian bagian depan membentuk processus coracoid, yaitu tempat melekatnya otot kunyah. Dan yang kelima, tulang hyoid, yaitu tulang penggerak lidah yang terletak di pangkal leher di antara otot-otot leher. Selanjutnya, saya akan membahas bagian kedua dari rangka aksial, yaitu kolumna vertebrata. Pada kolumna vertebrata ini membahas tentang tulang belakang atau bagian-bagian ruas tulang belakang. Pada bagian-bagian ruas tulang belakang ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, badan ruas. Badan ruas ini terletak di depan dan bentuknya tebal dan kuat. Yang kedua, lengkung ruas. Lengkung ruas ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, processus spinosus. Ini terdapat di tengah lengkung ruas menonjol ke belakang. Yang kedua, processus transversum. Ini terdapat di samping kiri dan kanan lengkung ruas. Dan yang ketiga, processus artikulasi. Ini membentuk persendian antar tulang belakang. Kemudian pada pembagian tulang belakang dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama pada vertebra segmen cervical 7 ruas. Korpus berukuran relatif lebih kecil dibandingkan dengan segmen torakal dan lumbar. Pada processus transversus terdapat foramen atau lubang transversus yang fungsinya untuk melewatkan
arteri vertebralis. Yang kedua, pada vertebra segmen torakal 12 ruas. Korpus berukuran relatif lebih besar dibandingkan segmen servikal, namun lebih kecil dibandingkan dengan segmen lumbar. Khas pada vertebra segmen torakal adalah adanya fasies untuk artikulasi dengan tulang iga atau kostal. Fasial ini ada yang terletak di processus transversus dan ada yang terletak di processus spinosa. Yang ketiga, pada vertebra segmen lumbar 5 ruas, korpus berukuran relatif lebih besar dibandingkan dengan korpus pada segmen servikal dan torakal, cuduru agak peak, dan bagian ruas kelima menonjol yang disebut promontorium. Yang keempat, pada vertebra segmen sakral, terdiri dari 5 ruas, terdapat lubang kecil 5 buah yang disebut foramen sacralis. Dan yang kelima, pada vertebra segmen koksigeal, terdiri atas 4 segmen koksigeal individual yang terhubung dengan vertebra segmen sakralis. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagian yang terakhir atau bagian ketiga dari rangka aksial, yaitu toraks. Toraks ini merupakan rangka yang menutupi dada dan melindungi organ-organ penting di dalamnya. Toraks ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu tulang dada dan tulang iga. Pada tulang dada terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, manubrium sterni, yaitu bagian yang membentuk persendian dengan clavikula dan tulang iga. Yang kedua, corpus sterni, yaitu bagian yang membentuk persendian dengan tulang iga. Dan yang ketiga, processus xiphoid, yaitu ujung tulang dada. Kemudian tulang iga. Tulang iga ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama costa vera, yaitu 7 pasang berhubungan langsung dengan tulang dada. Yang kedua costa spuria, yaitu 3 pasang bersambungan dengan costa vera pada ruas ke-7. Dan yang ketiga costa fluitantes, 2 pasang tidak berhubungan dengan tulang dada. Oke, saya akan membahas rangka yang kedua, yaitu rangka apendikular. Pada rangka apendikular ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Pada ekstremitas atas ini terbagi lagi menjadi 8 tulang, yaitu yang pertama tulang scapula, yang kedua tulang clavikula, yang ketiga tulang humerus, yang keempat tulang radius, yang kelima tulang ulna, yang keenam tulang karpal, yang ketujuh tulang metakarpal, dan yang kedelapan tulang-tulang phalanges. Saya akan membahas satu persatu bagian dari ekstremitas atas. Yang pertama yaitu tulang scapula. Sebenarnya tulang scapula ini tergolong dalam gelang bahu. Selain tulang scapula, gelang bahu juga terdapat tulang humerus dan clavikula. Tulang scapula ini merupakan tulang yang terletak di sebelah posterior tulang kostal dan berbentuk pipih seperti segitiga. Scapula memiliki beberapa proyeksi, yaitu spina dan coracoid, yang melekatkan beberapa otot yang berfungsi untuk menggerakkan lengan atas dan lengan bawah. Sebelah atas memiliki bagian spina scapula. Sebelah atas spina scapula membentuk lekukan yang terdiri dari fossa suprascapula dan fossa infrascapula. Ujung dari spina scapula membentuk taju, yaitu acromion, yang berhubungan dengan persendian clavikula. Sebelah dalam acromion terdapat taju, yaitu processus coracoid, yang di sebelah bawahnya terdapat lekukan kepala sendi yang disebut cavum glenoid. Yang kedua yaitu tulang clavikula. Tulang clavikula ini termasuk dalam gelang bahu. Clavikula berbentuk panjang, sedikit bengkok menyerupai huruf S. Terdiri dari ekstremitas sternalis, bagian yang berhubungan dengan sternum, dan ekstremitas acrominalis, bagian yang berhubungan dengan acromion.
Yang ketiga, tulang humerus. Humerus merupakan tulang panjang pada lengan atas. Bagian berhubungan dengan bahu membentuk bulatan bunar yang disebut kaput humeri. Di sebelah kaput humeri terdapat lekukan, yaitu kolumna humeri. Bagian bawah terdapat taju dan memiliki lekukan fossa coronoid pada bagian depan dan fossa olecrani pada bagian belakang. Yang keempat yaitu tulang ulna. Tulang ulna merupakan tulang bawah yang sejajar dengan jari kelingking arah ke siku yang memiliki taju prosesus olecrani yang berguna untuk melekatkan otot dan menjaga agar siku tidak membengkok ke belakang. Yang kelima yaitu tulang radius. Tulang radius merupakan tulang lengan bawah lateral sejajar dengan ibu jari, memiliki dataran sendi berbentuk buntal, memungkinkan lengan bawah dapat berputar atau terlungkup. Yang keenam yaitu tulang karpal. Tulang karpal merupakan tulang pergelangan tangan yang terdiri dari 8 tulang dan tersusun dari 2 baris. 2 baris tersebut memiliki 2 bagian, yaitu yang pertama bagian proksimal, terdiri dari tulang navikular berbentuk kepala, tulang lunatum berbentuk bulan sabit, tulang triquetrum berbentuk segitiga, dan tulang visiformis yang berbentuk kacang. Dan bagian yang kedua yaitu bagian distal, terdiri dari tulang multangulum mafus atau tulang besar bersegi banyak, tulang multangulum minus atau tulang kecil bersegi banyak, tulang capitatum atau tulang berkepala, dan tulang harnatum atau tulang berkait. Yang ketujuh, tulang metakarpal. Tulang metakarpal terdiri dari 5 tulang yang terdapat di pergelangan tangan dan bagian proksimalnya berartikulasi dengan bagian distal tulang-tulang karpal. Persendian yang dihasilkan oleh tulang karpal dan metakarpal membuat tangan menjadi sangat fleksibel. Pada ibu jari, sendi pelana yang terdapat antara tulang karpal dan metakarpal memungkinkan ibu jari tersebut melakukan gerakan seperti menyilang telapak tangan dan memungkinkan menjepit atau menggenggam sesuatu. Khusus di tulang metakarpal yaitu ibu jari dan jari telunjuk terdapat tulang sesamoid. Dan yang kedelapan yaitu tulang-tulang phalanges. Tulang-tulang phalanges ini terdiri dari tulang pipa pendek sebanyak 14 buah dibentuk dalam bagian 5 tulang yang berhubungan dengan metakarpalia perantara persendian. Oke, pada bagian ekstremitas bawah itu terdiri dari 8 tulang, yaitu yang pertama tulang pelvis, yang kedua tulang koksa, yang ketiga tulang femur, yang keempat tulang tibia, yang kelima tulang fibula, yang keenam tulang tarsal, yang ketujuh tulang metatarsal, dan yang kedelapan tulang-tulang phalanges. Saya akan membahas satu persatu lagi bagian-bagian dari ekstremitas bawah, yaitu yang pertama tulang pelvis. Tulang pelvis ini terdiri atas sepasang tulang panggul atau hip bone yang merupakan tulang pipih penghubung antara badan dan anggota bawah, yaitu tulang sakrum dan coccygeus yang bersendi satu dengan lainnya pada symphysis pubis. Bagian pelvis antara lain pelvis mayor dan pelvis minor dibatasi oleh linea terminalis. Kemudian yang kedua yaitu tulang koksa. Tulang koksa merupakan tulang pangkal paha yang berperan membentuk gelang panggul. Letaknya di setiap sisi depan bersatu dengan symphysis pubis dan membentuk sebagian besar tulang pelvis. Tulang koksa ini terdiri dari 4 tulang, yaitu yang pertama tulang usus atau ilium, berjumlah 2 buah kiri dan kanan, berbentuk lebar dan gepeng, serta melengkung menghadap ke perut. Bagian melekuk disebut tibia iliaca, bagian tepi disebut crista iliaca, dan bagian menonjol disebut spina iliaca. Pada tulang ilium atau tulang usus ini terdapat sebuah lubang mangkok sendi paha atau acetabulum. Dan yang kedua yaitu tulang duduk atau iski. Tulang ini berbentuk setengah lingkaran menghadap ke atas, mempunyai tonjolan yang mampu bertumpuk atau biasa disebut dengan tuber ischiadium.
Yang ketiga yaitu rongga panggul. Rongga panggul ini merupakan rongga yang terbentuk oleh sambungan antar tulang panggul. Pada rongga ini terdapat alat kandungan dan organ vesikal urinia. Dan yang keempat yaitu foramen obturatum. Pada foramen obturatum ini merupakan foramen besar berbentuk lonjong di bawah acetabulum dan dibatasi oleh tulang pubis dan tulang iski. Lubangnya berisi membran dan pada bagian atas adanya pembuluh darah dan saraf obturatum. Yang ketiga yaitu tulang femur. Tulang femur ini merupakan tulang pipa terbesar dan terpanjang yang berhubungan dengan acetabulum, membentuk kepala sendi yang disebut caput femoris. Yang di sebelah atas dan bawah terdapat taju trochanter mayor dan trochanter minor. Di bagian ujung membentuk persendian lutut. Terdapat dua buah tonjolan yaitu condylus medialis dan condylus lateralis. Di antara dua lekukan ini terdapat tempat letaknya tulang tempurung lutut atau fossa condylus. Yang keempat yaitu tulang tibia. Tulang tibia disebut juga tulang kering, artinya tulang yang lebih besar dan kuat yang berada di lutut yang menghubungkan antara lutut dengan pergelangan kaki. Kemudian yang kelima yaitu tulang fibula. Tulang fibula adalah tulang memanjang pada bagian samping tungkai bawah. Fungsinya ialah sebagai alat gerak pasif, tempat perlekatan otot-otot tungkai dan kaki, serta sebagai rangka pikulan terberat berdirinya manusia dan hewan berkaki. Yang keenam yaitu tulang tarsal. Tulang tarsal ini merupakan 7 tulang yang membentuk artikulasi dengan fibula dan tibia di proksimal dan dengan metatarsal di distal. Terdapat 5 tulang tarsal yaitu calcaneus, talus, cuboid, navicular, dan cuneiform. Calcaneus berperan sebagai tulang penyanggah berdiri. Yang ketujuh yaitu tulang metatarsal. Tulang metatarsal merupakan 5 tulang yang pendek, berhubungan dengan tarsus dan falangus dengan perantara persendian. Dan yang kedelapan yaitu tulang-tulang falanges. Tulang-tulang falanges ini merupakan tulang jari-jari kaki. Terdapat 2 tulang falanges di ibu jari dan 3 falanges di masing-masing jari sisanya. Karena tidak ada sendi pelana di ibu jari kaki, menyebabkan jari tersebut tidak sefleksibel ibu jari tangan. Oke, sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.